Halo Meti, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Salam kenal. Saya Monalisa Kalalembang, Agency Director dari GPS United. Saya dan Melvi, kita ada dalam satu tim di Grande Business Development Program. Kali ini saya mau share ke Meti untuk asuransi kesehatan yang dibayar sesuai dengan tagihan. Nah, seperti yang Meti dan saya ketahui bersama, ya, ketika seseorang atau sepasang suami istri mereka bekerja tentu saja untuk mempunyai atau menghasilkan income ya. Nah, untuk apa sih income tersebut? Dipakai untuk membayar biaya hidup, untuk biaya makan, listrik, uang sekolah anak jika udah nikah ya, gaji pembantu, bayar cicilan KPR, cicilan handphone dan sebagainya. Nah, tentu saja uang tersebut tidak habis digunakan untuk membayar biaya hidup. Ada bagian yang biasanya ditabung atau diinvestasikan. Biasanya orang akan nabung itu di bank. Setuju ya, Meti ya? Nah, tetapi ini adalah kondisi ideal yang semua orang menginginkan semua ini terjadi dalam hidup itu semuanya smooth ya, kehidupan kita naik terus dan tidak pernah ada masalah. Nah, tapi yang namanya hidup kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi esok hari, apakah hujan atau panas. Nah, jika nih ternyata ada satu nyamuk nakal nih, nyamuk centil nih gigit kita, nah, akhirnya kita kena lah yang namanya demam berdarah. Berapa sih biayanya untuk pengobatan demam berdarah? Nah, itu nggak murah ya. Kemarin saya aja dirawat di Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur, itu habisnya hampir 35 juta untuk satu nyamuk kecil aja loh yang menyebabkan demam berdarah. Nah, kalau misalnya kejadian seperti itu, bagaimana nih untuk pembayaran 35 juta itu? Itu kalau diakibatkan oleh satu nyamuk. Gimana kalau misalnya kita lagi lari, ya lagi bersama-sama teman, lagi have fun gitu ya, terus kepleset nih, lantainya licin. Ternyata waktu kepleset itu ya, tulang panggul kita yang dekat tulang ekor itu retak gitu ya. Sehingga itu berbahaya banget. Jadi dokter bilangnya waktu dibawa ke rumah sakit, ini harus segera operasi nih, karena udah deket dengan simpul saraf ya, deket tulang ekor. Kalau nggak segera dioperasi, ya kita bisa lumpuh total. Nah, panik dong ya, gimana nih caranya gitu ya. Oke, kalau gitu berapa dok biayanya? Ya ternyata untuk biaya operasi itu nggak murah dan itu tidak di-cover full oleh BPJS. Ya BPJS hanya cover mungkin sekitar 20 juta aja maksimum. Waduh, gimana nih 130 jutanya? Berarti kita apa yang kita lakukan? Ya, kita akan cairkan deposito kita atau kita tarik tabungan kita. Apakah rela ya yang kita udah nabung bertahun-tahun itu dipakai nih hanya dalam satu malam aja untuk operasi sebesar 150 juta. Iya, kalau uangnya ada 150 juta. Kalau nggak ada segitu gimana nih? Ya, kita akhirnya ngerepotin orang tua lagi, ngerepotin keluarga. Bahkan mungkin orang tua akan minjem ya, karena ini harus segera gitu dilakukan. Belum tentu selalu siap dana loh ya. Dalam tabungan itu 150 juta. Bisa aja dalam deposito dan itu butuh waktu untuk pencairan. Ya, nah itulah pentingnya kenapa kita perlu banget ya untuk punya, apalagi di Jakarta saat ini ya, punya satu kartu sakti, kartu ajaib, kartu Black Card PPH Plus. Jadi kalau ada resiko, nggak harus selalu penyakit ya, kita jatuh kah, kepleset, ataupun cuma digigit nyamuk ya, yang biayanya itu menelan sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta, ya kita nggak usah worry lagi. Ya, walaupun di tabungan kita mungkin saldonya itu udah nggak nyampe 3 juta, tetap aja di cover sampai dengan ratusan juta. Ya, oke. Nah, mungkin banyak orang berpikir, emang berapa sih ya biaya-biaya yang timbul gitu ya ketika seseorang sakit atau misalnya dia perlu operasi. Nah, sekarang ini memang nggak murah gitu ya. Kita bisa cek lah ya atau di googling aja gitu. Nah, ini bukti-bukti klaim yang dibayar oleh Prudential. Sakitnya ini bukan juga yang sakit parah-parah gimana banget gitu ya. Hanya operasi saraf kejepit 5 hari dirawat di rumah sakit itu habisnya 311 juta. Kebayang dong ya, namanya saraf kejepit kita nggak pernah tahu. Mungkin aja kita salah gerakan dan lain sebagainya, terjadilah saraf kejepit dan itu sakitnya luar biasa. Atau misalnya perlu dirawat inap karena pasang ring jantung, itu habisnya 234 juta, semuanya dibalik provinsial. Bahkan ada nasabah ya, kita kan nggak pernah tahu ya di sekeliling kita ini begitu banyak bakteri. Ada bakteri yang masuk ya, masuk ke dalam sel darah dia ya dan membentuklah yang namanya
terjadilah namanya infeksi ya. Karena terjadi infeksi itu udah menyerang organ dan sebagainya ya, si nasabah ini sampai dirawat di ICU Rumah Sakit Siloam itu 3 bulan loh. Kebayang nggak 3 bulan ya pasang ventilator dan sebagainya, itu habis 1,2 miliar ya. Nah, ada juga nasabah lain ya, dia kena kanker dirawat di rumah sakit di Singapura, itu habisnya sekitar 4,1 miliar. Nah, kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya bahwa saat ini kita perlu berpikir ya untuk risiko yang namanya sakit itu ternyata mahalnya luar biasa. Pokoknya kalau sampai kita harus rawat inap itu deg-degannya itu luar biasa. Kalau misalnya kita nggak punya yang namanya kartu PPH Black Card. Karena kalau cuma pakai BPS juga tetap aja deg-degan. Nomboknya banyak sampai dengan ratusan juta ya. Nah, banyak anak muda berpikir, ah enggak lah, saya masih sehat gitu ya, saya nggak ada masalah, saya olahraga, nge-gym, dan lain sebagainya gitu. Nah, tetapi jangan lupa bahwa ya karena juga perubahan dunia, perubahan iklim, dan lain sebagainya, itu banyak bermunculan mutasi-mutasi virus dan mutasi bakteri ya. Ini seperti yang dialami ya oleh nasabah Prudential, namanya Kim Noviana, masih muda banget, umurnya sekitar 28 tahun ya. Satu kali dia kena lah ya, tiba-tiba dia seperti lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, bingung dong keluarganya. Karena dia tinggal di Surabaya, dibawalah dia ke Jakarta. Dirawat di rumah sakit Mayapada di Jakarta. Udah segala macam treatment, bla 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 gitu ya, habislah 1,2 miliar, nggak ketemu penyakitnya. Makin lama dia makin drop. Dia keluarganya panik karena ingat dia punya kartu PPH Black Card yang bisa dipakai di Singapura. Dibawalah si Kim Noviana ke Singapura. Nggak mudah juga dokter di sana menemukan penyakitnya. Nah, akhirnya karena di Singapura juga lebih lengkap alat-alatnya ya, dan akhirnya si tim dokter ya, bukan hanya satu dokter, tim dokter menemukan di waktu yang bersamaan ada virus bakteri yang mutasi virus baru masuk ke tubuhnya Kim Noviana, sehingga ya habislah biaya yang di sana Singapura itu 6,4 miliar. Nah, kebayang dong ya, 6,4 miliar Singapura ditambah dengan yang di Jakarta 1,2 miliar. Itu totalnya 7,6 miliar. Waduh, gimana nih si Kim Noviana ya? Anggaplah dia punya harta misalnya sebesar itu. Emangnya semua hartanya mau dijual gitu ya untuk biaya ini? Ya, nah itulah pentingnya. Kebayang kalau misalnya nih kita benar-benar di tabungan kita nih hanya ada misalnya tabungan 5 juta. Bisa nggak kalau kejadiannya kayak Kim Noviana? Bisa. Itulah fungsinya si kartu sakti PPH Black Card. Sekali lagi, tidak seorang pun ya ingin mengalami seperti yang dialami oleh Kim Noviana. Kita maunya hidup berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan keinginan. Tetapi ya, yang namanya hidup ya, resiko itu ada di mana-mana. Bakteri, virus bertebaran, dan kita nggak pernah bisa tahu apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena itu biasanya orang memiliki 3 kartu yang wajib ada di dompet ya. Satu kartu ATM, satu kartu kredit, satu lagi kartu sakti, kartu PPH Black Card ya. Karena kalau terjadi sakit seperti Kim Noviana, kartu ATM-nya lewat ya. Kebayang ya, 7,6 miliar mau tarik ATM-nya gimana caranya tuh, berapa kali tuh ya. Kemudian kartu ininya gimana? Kartu kredit ya, nggak nyampe lah, nggak mungkin lah nyampe sampai dengan miliaran dari satu kartu ya, kecuali dia punya begitu banyak kartu gitu. Nah, tapi hanya dengan satu kartu PPH Black Card ya, semuanya ini bisa ya untuk ditanggulangi oleh Prudential. Kenapa? Karena dengan Gold B ini si Kim Noviana punya limit 35 miliar. Makanya Prudential bayarin ya sampai 7,6 miliar ya. Nah, kita mau lihat nih kalau begitu di Prudential fasilitasnya ya ada apa aja ya. Yang pertama kita lakukan, kita pilih dulu mau areanya itu cakupannya mau sampai mana nih. Apakah mau sampai seluruh dunia termasuk Amerika? Apakah kita mau dirawatin seluruh Asia? Jadi kita bisa pergi ke Jepang, Singapura, Hong Kong ya, Indonesia pasti termasuk. Atau kita mau di daerah Indonesia aja, ya saya cukup deh di Indonesia. Atau kita berpikirnya, saya mau Indonesia, tapi saya punya opsi kalau terjadi sesuatu sama saya bisa berobat paling tidak ya sampai dengan ke Penang, atau saya bisa pergi ke China, atau saya pergi ke Korea gitu ya. Nah, rata-rata orang Indonesia saat ini kebanyakan milihnya itu adalah paket silver. Karena apa? Karena mereka punya option ya, second opinion lah, kalau misalnya dokter-dokter Indonesia ini bikin dia tambah bingung ya,
dia mau cari second opinion sampai atau berobat sampai dengan ke luar negeri gitu ya. Nah, kemudian setelah kita putuskan cakupannya mau apa, kita pilih lagi nih mau kelas A atau kelas B. Nah, kelas A itu satu kamar itu isinya two bed ya, dua tempat tidur. Jadi ada di samping kita ada bed lain gitu satu kamar. Sedangkan kalau kelas B itu ya one bed in one room plus kamar mandi dalam. Untuk semua nasabah saya sih selalu menyarankan untuk ambil yang kelas B. Kenapa? Karena kita kan nggak pernah tahu ya, samping tempat tidur kita itu dia sakitnya apa. Anggaplah kita dirawat ini karena kita DBD ya, gitu. Tapi kan DBD itu harus benar-benar beristirahat. Kalau nggak kita makin drop bisa lewat juga gitu. Nah, kalau misalnya dari pagi sampai pagi lagi dia mengerang terus karena dia kena cancer ya, waduh luar biasa. Gimana nih kita pun ketakutan gitu ya. Nah, oleh karena itu saya sangat menyarankan semua nasabah saya itu ambilnya yang paket B aja. Toh juga preminya nggak jauh beda antara A dan B gitu ya. Nah, jadi, kenapa nih kita penting banget punya kartu sakti, kartu ajaib PPH Black Card. Karena dengan punya itu ya, kartunya atau sebenarnya untuk saat ini kita nggak perlu sih pakai, punya kartu fisik ya, semuanya ada di aplikasi namanya Pulse ya, ada barcode kita tinggal tunjukin aja di rumah sakit dan bisa di rumah sakit mana aja ya di seluruh Indonesia, bahkan sampai rumah sakit di Singapura ya misalnya, ataupun rumah sakit di Penang dan lain sebagainya, ya. Kita tahu dong pasti ada uang, ada barang ya, fasilitas-fasilitas rumah sakit saat ini, terutama rumah sakit swasta luar biasa ya. Itu benar-benar makanannya luar biasa, kemudian juga kita benar-benar dilayani gitu ya, kayak, ratu gitu ya, kayak ratu atau raja. Nah, saya sendiri pernah punya pengalaman nih waktu mama saya dirawat di rumah sakit, di apa namanya, rumah sakit pemerintah ya, karena dia pakai BPJS dan dia kena kanker gitu. Nah, itu beda banget gitu ya, semuanya saya yang ngurus, nggak ada tuh, susternya nggak ada, pokoknya semuanya harus mandiri gitu loh, ya. Sampai misalnya, kadang juga mama saya harus karena dia sakitnya cukup parah ya, pup segala macam ya, kadang dipencet-pencet, panggil susternya nggak datang, ya terpaksa harus dilayani oleh anaknya gitu. Padahal saya ambilnya itu udah kelas VIP loh ya, tetap saja seperti itu. Nah, itulah bedanya teman-teman ya, kita mau, ketika sakit itu kita nggak mau dong lama-lama rumah sakit, maunya cepat sembuh ya. Kita butuh obat-obat terbaru, ya obat-obat yang paten, dokter-dokter yang ahli, alat-alat yang canggih. Nah ini kan mahal. Nah kebayang nggak kalau ini mahal ya, tentu saja kita nggak mampu kalau mau bayar pakai duit kita sendiri. Makanya pakailah dengan kartu PPH Black Card ya. Nah, ini adalah, detail manfaatnya ya, nanti, bisa Melvi sharing ya untuk detailnya kalau misalnya, Meti mau gitu, mau tahu apa aja gitu loh ya. Nah, tapi secara singkatnya ya, saya mau, sampaikan begitu, highlight-nya ini bahwa kartu PPH Black Card ini, satu pasti dibayar sesuai dengan tagihan. Jadi don't worry ya, eee, apa namanya, ketika, kita perlu untuk rawat inap, ya udah langsung masuk aja, minimum 6 jam di, ruang rawat inap itu ya, udah langsung jalan tuh bilnya ya. Kemudian berapa lama nih dirawat, ya itu full 365 hari per tahun ya, atau kalau misalnya tahun kehabisan 366 hari ya. Kalaupun masuk ICU itu udah 150 hari ya. Itu bisa bayangin ya ICU itu kan ruangan antara hidup dan mati ya, sampai dirawat 150 hari menurut saya sih itu keajaiban gitu ya. Kemudian apalagi nih, dia ada one day care ya, misalnya operasi-operasi kecil ya yang nggak perlu sampai inap, contoh operasi katarak atau operasi angkat kutil misalnya atau apapun itu gitu ya, yang nggak perlu sampai dengan nginap bisa ya. Kemudian, kita juga udah nggak perlu pusing lagi, semuanya dibayar sesuai dengan tagihan ya, karena itu dokter-dokter karena dia diberi jatah juga ya, sehari bisa 2 kali ya, pasti mereka mau dong memberi yang terbaik untuk kita gitu. Nah yang luar biasa ya, keunggulan kartu PPH Plus dibanding dengan merek lain ya, dari Prudential dengan merek lain, dari asuransi lain, kita punya itu rawat jalan kanker yang luar biasa ya. Jadi kalau seseorang udah kena tuh yang namanya, kanker gitu, dia perlu yang namanya kemoterapi. Nah, kalau pakai BPJS, saya alami sendiri dengan mama saya ya, itu benar-benar, kemoterapinya itu benar-benar standar. Orangnya kesakitan luar biasa, dampaknya, luar biasa gitu ya, rambutnya habis, kemudian dia benar-benar lemah dan sebagainya. Nah, ada teknik-teknik kedokteran terbaru yang namanya imunoterapi. Sayang sekali ini tidak di-cover BPJS karena luar biasa mahal.
satu kali terapi itu 40 juta dan kita perlu satu cycle 25 kali. Nah, kebayang nggak untuk kemonya ada aja itu perlu 1 miliar. Nah, kalau kita punya PPH Black Card semuanya di cover gitu ya. Kemudian juga berapa lama ya sampai orang tersebut bisa untuk lebih baik lagi bahkan sampai dengan 5 tahun loh di cover gitu ya. Nah, kemudian lagi, gimana dengan ambulans ya, semuanya dibayarin, bahkan disiapin nih perawat, di rumah. Misalnya orang tersebut ini berdasarkan rekomendasi dokter ya. Contoh misalnya dia kena sakit yang, dia sulit gitu loh untuk bergerak, contoh stroke ringan atau lain sebagainya, dia kan harus dirawat nih di rumah. Nah, itu semua perawatnya dibayarin oleh Prudential ya. Biaya-biaya fisioterapi, kemudian kadang ya kalau orang kena kanker, payudara kan itu payudaranya diangkat, dadanya rata ya. Nah, ini untuk operasi plastik, kayak bikin payudara buatan gitu, itu mahal banget ya, bisa 500 sampai 700 juta. Nah, semuanya ini di-cover oleh Prudential gitu loh, ya. Atau bahkan misalnya wajahnya jadi berubah karena kecelakaan, atau karena kebakaran, atau karena kanker, itu juga ada operasinya ya, operasi plastik lah seperti itu. Nah, kemudian gimana nih kalau misalnya orang tersebut misalnya dia demam gitu ya. Nah, dia bisa nggak reimburse gitu. Nah, sebenarnya selalu kata kuncinya itu adalah perlu rawat inap atau one day care gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak ada rawat inap atau one day care, nah itu belum diganti. Tapi don't worry, disimpan aja semua tagihan-tagihannya, baik biaya dokter maupun obat-obatan. Ya, ketika demamnya nggak sembuh-sembuh gitu ya, terus ke dokter, dokter bilang, udah deh rawat inap aja. Nah, semua tagihan-tagihan invoice 30 hari sebelum masuk rumah sakit rawat inap dan sesudah keluar rumah sakit ya, itu semuanya diganti oleh Prudential sampai 90 hari loh. Contoh misalnya dia patah gitu ya, kemudian kan harus bolak-balik tuh ganti gips lah bla 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 gitu kan. Nah, itu semua masih di-cover gitu ya. Nah, ini juga banyak nih yang kenapa senang gitu ya, benar-benar kita dimanjain gitu, karena dapat fasilitas biaya pendamping pasien. Jadi misalnya nemanin anak atau kita ditemani orang tua gitu di rumah sakit, mereka dapat jatah, voucher ya, berupa voucher yang bisa ditukarkan di restoran di rumah sakit tersebut. Lumayan nih 600.000 sampai 1 juta. Wow, sampai ngos-ngosan makan juga nggak habis-habis ya, teman ya. Nah, selain itu apalagi nih, kita juga ada fasilitas ini adalah kalau misalnya dalam tahun tersebut ya tidak ada klaim gitu loh. Nah, manfaatnya bagi saya apa? Manfaat bagi nasabah adalah plafonnya dia. Jadi limitnya dia dinaikin ya setiap tahun itu 10% ya dan maksimumnya 5 kali. Jadi kalau total maksimum limitnya dia 15 miliar ya, nanti dia bisa dapat sampai dengan 16,5 miliar ya. Kemudian kalau misalnya, dia udah punya asuransi dari kantor gitu ya, nah ini bagaimana? Nah kalau misalnya mau pakai asuransi dari kantor, don't worry, pakai aja di sana, nanti kita bisa reimburse ya, kita, reimburse-nya santunan harian. Satu hari itu macam-macam ya, ada bisa 1 juta atau 1,5 juta. Jadi kalau misalnya 5 hari dirawat, ya dikalikan aja, diganti ya secara cash atau ditransfer oleh Prudential. Ada juga santunan pemakaman, juga untuk, AIDS ya, karena misalnya karena, apa namanya, transfusi darah, kan bisa aja orang transfusi darah itu akhirnya kena AIDS, nah itu diganti ya. Kemudian pembayaran di luar wilayah pertanggungan. Misalnya gimana nih? Maksudnya, misalnya nih saya punya kartu itu silver ya, saya sebenarnya hanya bisa berobat, di seluruh Asia kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang. Tapi kali ini saya benar-benar pengen nih untuk pergi ke Singapura. Nah, itu kan berarti udah di luar wilayah pertanggungan ya. Nah, bagaimana nih? Bisa saja, tapi akhirnya nanti reimburse gitu dan tidak dibayar full, ada persentasenya. Nah, saya sih menyarankan dari awal kita udah tentukan nih, kalau misalnya memang kita maunya ke Singapura, kita pilih yang Gold B, ya kayak gitu, sehingga nanti kita nggak nombok banyak. Nah, di Prudential sendiri untuk kartu kesehatan Black Card ini kita punya dua ya, semua manfaatnya sama. Bedanya di mana? Yang satu namanya PPH Plus, satu namanya PSS. Yang PPH Plus ini produknya unit link. Kita tahu dong ya unit link itu berat asuransi ya yang ada nilai investasi di dalamnya gitu ya. Sedangkan tradisional ini benar-benar murni asuransi kesehatan saja. Jadi kalau PSS ini mirip kayak asuransi mobil gitu ya, travel insurance ya. Pokoknya yang istilahnya setiap tahun itu kalau masih mau pakai diperpanjang lagi, diperpanjang lagi. Nah, itu kayak PSS ya.
Nah, bedanya apa? Semua manfaat sama ya. Jadi yang saya sebutkan tadi itu semua sama, don't worry ya. Nah, cuma bedanya di premi ya. Kalau di PPH Plus ya, itu preminya flat tiap tahun ya. Misalnya dia 700.000, 700.000 aja gitu ya, tiap tahun dia bayar. Nah, ada kemungkinan kenaikan nggak? Ya bisa aja ada kemungkinan kalau terjadi inflasi yang luar biasa, bukan hanya di Prudensial, tapi di seluruh Indonesia gitu loh ya. Terjadi misalnya tiba-tiba ya ada satu wabah yang luar biasa gitu ya, sehingga semuanya naik gitu loh. Ya, biaya rumah sakit naik, alat-alat kesehatan naik, tarif dokter naik, segala macam tuh naik gitu. Nah, bisa saja preminya ini naik juga, tetapi sepanjang sejarah Prudensial ya sudah puluhan tahun ya, sudah di atas 25 tahun di Indonesia, belum pernah sih ada kenaikan seperti ini ya. Nah, kemudian PPH Plus ini karena dia produk unit link ya, manfaatnya dia ini lebih fleksibel, jadi bisa diganti. Misalnya satu ketika Maggie mau ganti nih menjadi asuransi jiwa atau mau naikin nih, saya maunya sekarang ini Silver B deh, saya mau ganti menjadi Gold B gitu. Bisa nggak? Bisa ya. Nah, kemudian preminya ini kita bisa bayar bulanan atau tahunan gitu ya. Kalau tahunan itu sama dengan 12 kali bayar premi bulanan. Nah, gimana dengan PSS? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, karena ini asuransi tradisional, ya, berarti ada kenaikan setiap tahun premi ya, kenaikan premi sekitar 5-7%. Kenapa naik? Ya, bukan karena keinginan prudensial, tapi karena nasabah usianya naik. Kita tahu kalau nasabah usianya naik, meningkat, berarti tingkat resiko juga naik, ya. Nah, oleh karena itu, produk ini juga karena tradisional dia nggak bisa ya rubah-rubah isi manfaat gitu. Nggak bisa ditambahin UP jiwa, asuransi sakit kritis, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian, ada diskon nih, tapi luar biasanya kalau PSS ada diskon. Kalau bayar tahunan ya, kita bayarnya itu cukup 11 kali premi bulanan. Nah, tergantung nih, Meti mau yang mana. Saya sih sarankan ambil yang PPH Plus aja, jadi udah nggak pusing gitu loh untuk menaikkan premi. Nah, ini kita lihat ya, saya udah buatin nih perhitungannya ya untuk METI gitu ya. Yang sebelah kiri itu yang warna biru itu untuk PPH Plus, yang PSS itu yang warna hijau ya. Semua manfaatnya sama ya. Di sini ada dua premi yang saya buatin, satu bronze B ya dan satu lagi silver B. Ya, ini bagian bawah itu silver B ya. Semua manfaatnya sama. Bedanya di apa? Bedanya itu adalah preminya kalau PPH Plus itu flat, kalau si PSS itu dia naik ya setiap tahun dan tidak ada sama sekali nilai tunai. Jadi benar-benar hangus aja gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya PPH Plus ya dia bayar terus kan. Di sini saya buatin Meti sampai dengan usianya 55 tahun ya. Ya kita anggap sampai dengan usia pensiun. Bisa nggak nanti diperpanjang? Bisa aja gitu kalau mau diperpanjang gitu ya. Nah, itu masih ada cashback di akhir polis, tapi tentu saja cashback-nya ini tergantung ya dari nilai investasi di usia nanti itu, di usia MITI 55 tahun ya. Nah, jadi area cakupannya karena ini bronze ya, bronze B ya sama-sama di Indonesia ya. Limitnya gimana? Limitnya itu 15 miliar per tahun. Nah, setiap tahun ada tambahan refill limit itu sebesar 3 miliar gitu. Ya, luar biasa ya, udah gede sih ini sebenarnya ya. Nah, sama-sama karena kamarnya ini kelasnya B gitu ya, itu dapatnya one bed in one room plus kamar mandi dalam. Jadi tinggal datang nih ke Rumah Sakit Mandaya, ke Rumah Sakit Puri, ke Rumah Sakit Pondok Indah, ke Rumah Sakit Mayapada, ya kan, Rumah Sakit PIK gitu ya. Tinggal tunjukin aja kartu atau tunjukin aja aplikasi kita pas gitu ya, tinggal masuk gitu. Nah, itu tadi saya bilang ya ada kemungkinan nilai investasi ya cashback ya kalau misalnya pakai PPH Plus, sedangkan kalau PSS nggak ada. Tetapi kelebihannya PSS dia ada diskon premi ya. Kalau kita bayar tahunan lumayan loh sebulan sebulan premi setiap tahun. Kalau dikalikan itu udah berapa tuh, ya kan? Nah, kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya ya ini kita bayarnya ya kalau misalnya PPH Plus itu hanya 600.000 per bulan atau sekitar berapa? 20.000 per hari. Jadi Meti nyelengin 20.000 per hari. Tapi itu berarti Meti udah punya satu kartu ajaib yang nilainya itu 15 miliar. Jadi kalau ada apa-apa udah nggak pusing lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya berpikirnya saya kayaknya mau ambil dulu
yang silver B ya. Saya sih saranin kalau masih muda dan single ambilnya yang silver B aja ya. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu ya di kemudian hari itu bisa aja terkena satu risiko penyakit dan kita butuh opsi untuk eh, pergi ke luar negeri berobat ya atau minta second opinion ya. Nah, kalaupun juga nantinya akhirnya kita ngerasa oh kayaknya saya cukupnya bronze B, kita ini bisa turunin gitu loh. Ya, sedangkan kalau misalnya kita pakai bronze B dan kita mau naikin ya sebenarnya bisa aja, cuma apakah saat itu kondisi kesehatan kita bagus? Karena selalu Prudential ngecek ya kondisi kesehatan. Belum tentu kalau kondisi kesehatan seseorang saat ini ya kemudian 2 tahun lagi dia mau naikin ya benar nggak waktu itu dia sehat kalau misalnya dia udah kena darah tinggi atau dia udah kena cancer udah nggak bisa lagi gitu ya. Nah itu yang saya ceritain tadi mengenai asuransi kesehatan yang asuransi kesehatan rawat inap rumah sakit yang dibahas dengan tagihan gitu. Nah sebenarnya saat ini ya banyak juga anak-anak muda selain punya kartu sakti PPH Black Card, mereka juga punya satu produk lagi ya namanya PCB 88. Kenapa penting banget ya? Karena ini contohnya seorang gadis cantik namanya Marsha gitu. Dia masih muda banget, dia baru awal-awal bekerja juga. Tiba-tiba di lehernya dia tuh yang warna pink itu kena ya apa namanya kanker getah bening gitu loh. Nggak ada satu orang pun yang mau ya. Akhirnya harus dioperasi ya, dia operasinya pakai kartu PPH Black Card. Nah, tapi sebelumnya ya, itu ibunya Marsha ini beliin Marsha untuk PCB 88 sebagai hadiah ulang tahunnya Marsha gitu. Nah, karena Marsha punya PCB 88, ya cairlah santunan sakit kritisnya si Marsha ini. Jadi cair 1 miliar. Ya, karena Marsha lagi butuh waktu untuk pemulihan, pengobatan dan sebagainya, dia pasti nggak bisa kerja dulu kan. Ya nggak bisa kerja berapa lama ya tergantung. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada bahkan lebih dari 5 tahun. Tapi dengan adanya uang cash tadi 1 miliar itu, sangat-sangat membantu. Ya, jadi Marsha nggak perlu minta-minta dari orang lain. Ada uang cash sebagai pengganti income-nya dia yang hilang karena sakit. Nah, saya coba buatin ya untuk Meti ya. Kalau misalnya dengan 300 untuk santunan 300 juta ya, itu premi sorry ya, premi per bulan. Itu premi per bulannya itu sebesar 519.000 ya. Anggap aja Merti lagi menabung untuk kamu mempersiapkan dana pensiun kamu sendiri gitu. Tetapi waktu kamu menyiapkan dana pensiun ini, kamu juga sekaligus menyiapkan satu proteksi jika terjadi resiko. Waduh, kalau 300 juta mah saya kekecilan lah 300 juta gitu ya. Saya maunya misalnya 600 juta, ya udah dikalikan 2 aja. Ya kalau kamu mau santunannya 600 juta, ya berarti preminya itu sekitar 1 juta, berapa itu? 38.000 ya, seperti itu nih ya. Apa aja manfaatnya ya? Nah, kita bayar premi 15 tahun aja. Misalnya saat ini usianya Meti berarti tahun ini berapa ya? 25 ya. Tahun depan berarti 26 ya, seperti itu. Nah, kita bayar nggak usah lama-lama nih. Bayarnya cukup 15 tahun aja, tapi dilindungi seumur hidup. Nah, karena Meti nabungnya 519.000 per bulan, kalau kita total selama 15 tahun, itu setorannya 93,4 juta. Nah, apa yang dibayarin oleh Prudential nih? Ya, apa manfaatnya? Nah, kalau terjadi resiko, misalnya tiba-tiba kena sakit kritis seperti Marsha tadi ya, ada benjolan di leher dan ternyata itu kanker getah bening, cairlah itu 300 juta gitu. Atau tiba-tiba kita nggak tahu ya, bisa saja kita mesti pulang nih ya ke rumah Tuhan gitu ya, meninggal gitu ya. Nah, kalau meninggalnya itu karena penyakit ya atau bukan karena kecelakaan itu cairnya 300 juta. Tapi kalau meninggal karena kecelakaan sebelum usia 70 tahun itu cairnya 3 kali lipat atau 900 juta. Ya contoh paling gampang kayak si Vanessa Angel kemarin ya. Dia dan suaminya meninggal karena kecelakaan. Kalau dia punya PCB 88, uang santunan yang cair itu 3 kali lipat loh. Jadi kalau punya 1 miliar, cairnya 3 miliar ya. Nah, kemudian ada bonus juga untuk pasang ring ya. Saat ini sih biasanya anak-anak muda masih sehat, tapi kan kita nggak tahu beberapa tahun akan datang ya. Nah, kabar baiknya ya, ini bisa sekaligus untuk uang pensiun. Di sini Meti lihat ya, kamu cuma nabung 15 tahun aja, total yang di store itu 93 juta ya. Nah, di usia 55, ketika kamu mau
tarik gitu ya, "Ya udah deh saya sudah cukup," gitu, "saya udah nggak butuh lagi," gitu ya. Berarti kamu bisa tariknya 141 juta gitu ya. Kalau ngerasa, "Waduh 140 juta kecil banget nih, saya mau 2 kali lipat," ya udah berarti kamu nambahin ya setoran preminya. Di usia 75 udah berubah menjadi 237 ya, padahal setorannya 93 juta dan di usia 88 itu otomatis cair ya 300 juta. Nah, jadi kenapa BCB 88 ini banyak sekali diminati oleh anak muda? Satu, kalau terjadi resiko sakit kritis atau meninggal kecelakaan cair santunannya. Kalaupun umur panjang pasti cair. Jadi di usia berapa aja pasti cair. Kalau misalnya di kemudian hari ingin tarik dana ini sebagai dana pensiun, bisa nggak? Bisa, gitu ya. Di sini Niti udah bisa lihat gitu. Jadi sama sekali tidak ada ruginya untuk punya produk PCB 88 ya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi dari awal ya. Tentu saja, oke, kalau misalnya saya berminat nih untuk asuransi kesehatan misalnya ya. Di Meti punya dua nih, satu asuransi kesehatan Black Card PPH Plus. Saya saranin sih ambilnya yang Silver B dan kemudian punya juga nih Meti untuk PCB 88 ya, sekaligus sebagai kamu tabungan hari tua ya. Nah, ada beberapa ketentuan nih, ketentuan masa tunggu untuk asuransi kesehatan. Yang pertama itu 30 hari. Jadi, kartu ini bisa dipakai setelah melewati masa tunggu 30 hari, kecuali kecelakaan ya. Ya, kalau misalnya tiba-tiba kena, DBD, diare, belum bisa dipakai nih kartunya. Makanya jangan pernah nunda, karena kan besok kita nggak tahu nih ya, bisa panas atau bisa dingin, bisa digigit nyamuk, atau apa itu kita nggak pernah bisa nunda. Ya selama masih bisa, sama sehat ya ayo masuk, karena kalau udah sakit ya belum tentu loh bisa diterima oleh Prudential. Nah, itu masa tunggu yang pertama. Kemudian masa tunggu yang kedua, itu dalam waktu 90 hari sejak polis terbit, itu jangan ada sampai diagnosa dokter yang menyatakan kanker. Kalau misalnya ada diagnosa dokter dalam 90 hari setelah polis terbit, terdiagnosa si nasabah kanker, untuk selamanya ya kanker dikecualikan dari si kartu PPH Blackout ya. Makanya apa artinya? Ayo secepatnya, kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam perubahan sel-sel tubuh kita. Siapa tahu udah ada bibit kanker di dalam yang kita nggak pernah tahu juga kan, ya seperti itu. Nah, satu lagi ya, masa tunggunya ini adalah 12 bulan. Ya, ada 18 penyakit, ya ini mesti melewati dulu nih masa tunggu. Nah, kenapa perlu melewati masa tunggu? Karena gini, ketika seseorang menjadi nasabah, bukan hanya di Prudential ya, tapi semua perusahaan asuransi, kita kan nggak pernah tahu gitu loh, kondisi kesehatan dia itu seperti apa. Bisa saja dia merasa sehat-sehat, tapi sebenarnya di dalamnya itu ada satu potensi penyakit ya, atau potensi kanker dan lain sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu, biar semuanya sama gitu ya, sama Prudential dan semua perusahaan asuransi menetapkan satu aturan, bahwa khusus untuk 18 penyakit ini, mesti melewati masa tunggu. Kenapa 18 penyakit ini? Karena dianggap 18 penyakit ini penyakit yang tidak mungkin tiba-tiba ada. Ya contoh apa? Misalnya, kalau misalnya kita kena DBD ya, itu kan berarti digigit nyamuk ya, virus ya, atau kita kena diare. Nah, itu kan sesuatu yang apa namanya, tiba-tiba kita nggak pernah tahu gitu ya, itu karena bakteri gitu ya, atau kecelakaan gitu ya. Nah, tapi khusus untuk 18 penyakit ini, contoh misalnya operasi amandel ya, nomor 5 penyakit pada tonsil. Itu kan nggak mungkin tiba-tiba ada, ya pasti sebelumnya udah ada. Diganti nggak? Diganti oleh Prudential, tapi operasinya ini jangan ya dilakukan dalam masa tunggu ini. Lewatin aja dulu si 12 bulan ini ya. Atau misalnya apa namanya lagi ya, penyakit tekanan darah tinggi ya. Jangan sampai ada klaim dalam waktu 12 bulan ini, karena kalau ada klaim ya itu tidak akan diganti. Seperti itu. Makanya apa arti daripada ini? Jangan tunda, mumpung muda, mumpung sehat, ayo secepatnya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam tubuh kita, seperti itu. Nah, ini rekomendasi kami ya untuk Meti ya. Kami merekomendasikan ya untuk Meti ngambil kartunya kartu PPH Black Card yang Silver B. Kenapa? Karena kartu ini bisa dipakai di seluruh Asia ya, kecuali Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Sehingga jika satu hari nanti perlu second opinion kah, atau perlu berobat ke Penang, ke China, ke Korea, ya kartu ini tetap bisa dipakai. Alasan berikutnya, kalau di kemudian hari merasa bahwa saya pengen ya ngecilkan budget, turunin budget gitu ya, nah kita bisa rubah ke bronze B karena kan apa namanya ya tingkatannya silver B ini lebih tinggi daripada si bronze B gitu ya.
Nah, selain daripada kartu PPH Plus, biasanya anak-anak muda saat ini ambil juga PCB 88. Kenapa? Karena mereka sekaligus untuk tabungan hari tua, sekaligus juga mereka apa namanya punya satu proteksi, ya kan? Kan kita nggak pernah tahu kayak si Marsha tadi. Ya siapa yang nyangka sih masih muda banget gitu, masih usia 26, 27 kena kanker seperti itu. Nah, tapi ketika seseorang kena sakit kritis, ya dia otomatis nggak bisa kerja. Nah, kemudian income-nya dari mana? Ya, income-nya dapatnya dari PCB 88 ini. Ya, dan kalau sehat-sehat aja kan semuanya juga balik gitu, nggak ada ruginya kan. Oke, demikian Meti, boleh nanti Meti pertimbangkan ya dan diskusi lagi dengan Melvi. Ya, nanti kalau sudah oke, kita langsung buat tanda tangan ya proposalnya dan kita ajukan dulu nih. Ya, kita ajukan dulu. Kalau sudah oke, baru kemudian kita lakukan pembayaran. Terima kasih, Meti.